Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter @desiprayogo1 atau yang sering kita kenal dengan nama Cerita Mak. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Kontrakan Gendruwo. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Kali ini kita dapat cerita baru dari seorang cewek asal Bandung. Kita panggil saja Vivi. By the way, Vivi ini bukan nama aslinya ya, karena narasumber minta untuk disamarkan beberapa hal termasuk namanya dan kampusnya. Vivi ini sekarang masih aktif tercatat sebagai mahasiswa semester akhir di salah satu universitas ternama di kota Bandung. Sebenarnya Vivi ini aslinya dari Magetan, tapi dia dapat beasiswa full untuk kuliah di universitasnya ini. Jadi otomatis dia merantaulah itu dari Magetan ke Bandung. Dan inilah cerita Vivi saat dia masih baru-baru stay di Bandung. Saat itu masih sekitar baru 2 tahunan dia di sana. Selama di Bandung, Vivi ini sempat tinggal di asrama yang disediakan kampusnya. Kurang lebih 1,5 tahun doang. Lalu sisanya dia ngekos di salah satu rumah yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kampus. Awalnya dia tidur di asrama, tapi karena penjaganya terlalu ketat dan bukan Vivi banget, makanya dia milih untuk kos. Dia minta izinlah itu ke orang tuanya dan setujulah orang tuanya dengan keputusan dia. Baik, meskipun Vivi terkenal mahasiswa yang bisa dibilang pintar, tapi sifatnya bertolak belakang. Seperti yang kita tahu, kalau kita ada temen yang terkenal pintar, pasti sifatnya nggak jauh-jauh dari kata kutu buku ataupun pendiam alias introvert. Sedangkan Vivi ini justru anaknya ekstrovert parah dan cukup rebel banget. Katanya, aku menjadi anak pintar itu hanya sebatas tuntunan orang tua aja, Mak. Selebihnya ya aku tetap dugem, ngerokok, dan ewe-ewe sama cowok. Betul guys, itu pernyataan yang keluar sendiri dari mulut Vivi dan tidak ada yang kita tambah-tambahin. Kita awalnya kaget, tapi kita sedikit banyak mulai paham kalau ternyata Vivi ini anaknya emang ceplas-ceplos dan ngomongnya suka jujurnya kebangetan. Biasanya yang kayak Vivi ini tipe-tipe orang yang kalau sekali nyindir nyelekitnya sampai ke ubun-ubun dan bawaannya pengen berak mulu tiap deket dia. Soalnya jujur aku sendiri kayak gitu, gak suka peres-peres, tapi sekali nyindir suka banyak yang kesindir gitu. Padahal aku ngomongnya random, gak bermaksud buat satu orang itu saja. Oh ya, Vivi ini juga punya roommate atau temen sekamar selama di asrama. Tentunya cewek lah. Namanya kita panggil saja Suci. Suci ini asalnya dari Gresik, Jawa Timur. Dan Suci ini juga termasuk salah satu mahasiswi yang dapat beasiswa full kayak Vivi. Tapi entah kenapa saat Vivi mau ngekos, dia juga ikut ngekos. Cuma kos-kosan mereka beda ya. Kalau Suci ini lebih memilih ngekos di tempat yang penjagaannya ketat, sedangkan Vivi di tempat yang gak ada penjagaannya. Jadi berasa kayak di rumah sendiri yang bisa keluar masuk seenak udelnya. Karena so pasti hampir 1 minggu 2 kali Vivi bakalan clubbing dan pulangnya bungkus. Katanya sih gitu. Jujur kita bingung maksudnya apa. Jadi lanjut aja ya. Kadang dia pulang dalam kondisi setengah mabuk dan bahkan juga sering kondisi mabuk total. Tapi pas bangun-bangun dia udah gak pakai baju sama sekali dan sebelahnya tahu-tahu ada kondoman aja. Tapi bagi dia itu adalah hal yang wajar. Entah apa yang ada di pikiran Vivi, bingung aku itu. Guys, jujur nih ya, pas waktu kita telepon dia cerita kayak gini. Itu nyantai banget sumpah.
Katanya dia sengaja aja kirim ceritanya nggak lengkap, biar kita telepon dan penelponnya juga request pula, yaitu kudu si Dimas. Dimas yang antar setengah ilfil atau bagaimana, ya iyain aja, karena demi kerjaan juga, ya kan? Jadi kita harus tetap pasang badan, tapi tetap telepon, tapi bukan pakai nomor pribadi Dimas ya. Yang ada Dimas malah ngambek ke kita. Jadi kita udah jelasin ya dari awal kalau semua yang kita tulis ini emang benar-benar keluar dari mulut dia, dan dia juga minta ditulis apa adanya. Justru kalau nggak apa adanya malah dia bakal marah. Ya udah, sekarang kita wujudkan kemauan dia ini. Katanya biar yang sama kayak dia bisa ngambil pelajaran dari kisahnya. Lanjut. Kosan Vivi ini sebenarnya kos-kosan rumah tangga. Aku nggak paham ya sama sistem kos-kosan. Setahu aku, meskipun kos rumah tangga, kan tetap nggak boleh bawa laki-laki yang bukan suaminya masuk ke dalam kos. Tapi Vivi ini gampang banget masukin laki-laki ke dalam kosnya. Coba kalian yang ngekos, mungkin bisa tambahin info di bawah. Kos-kosan Vivi ini 3 lantai. Per lantai itu ada 10 kamar, jadi total keseluruhan 30 kamar. Khususnya lantai bawah itu untuk rumah tangga. Baru lantai 2 dan 3 campuran. Cukup bersih menurut aku tempat kos ini. Vivi dapat info tentang kos ini juga dari temennya yang dulu pernah kos di situ. Tapi karena udah nikah jadi nggak ngekos lagi. Kos-kosan ini cukup high class ya, full AC, kamar mandi dalam, TV LED, kasur spring bed, lemari, dan setiap kamar ada balkon. Selain itu juga ada fasilitas mbak yang cuci dan setrika baju untuk anak-anak kos yang single, bukan rumah tangga. Setiap hari Rabu dan Sabtu, kata Vivi worth it, karena dia juga per bulannya bayar sampai hampir 1,5 juta. Sebenarnya Vivi mau pilih yang bawah, tapi berhubung khusus rumah tangga dan kebetulan juga udah full, jadi dia kedapatan kamar di lantai 3, kamar 22. By the way, kamar Vivi ini sebelahnya pas adalah tangga, akses naik turun. Suatu hari ceritanya Vivi ini masih baru ada 2 hari stay di kos itu, dan penghuni di lantai 3 cuma 4 orang termasuk dia. Dia juga belum kenalan kan, jadi masih awkward gitu. Sedangkan di sisi lain dia boring dan gak tahu mau ngapain. Akhirnya dia putusin makan mie aja sama nonton drakor. Dia ambil mie dari kulkas dan beberapa komponen lainnya kayak bakso dan sosis. By the way, aku lupa nyebutin kalau setiap kamar di lantai 2 dan 3 ada mini kulkas di setiap kamarnya. Tapi dapurnya untuk lantai 2 dan 3 dapur bersama. Lokasinya ada di pojokan lorong. Dia keluar kamar lalu ke dapur untuk bikin mie. Saat dia melewati lorong dan mau sampai dapur, dia dikejutkan dengan sosok cowok yang keluar dari dalam kamar yang lokasinya dekat dengan dapur. Dia nggak tahu kalau ternyata penghuni di lantai 3 ini juga ada cowoknya, karena dia mikir 3 penghuni lainnya itu cewek semua. Disitulah mereka ngobrol sambil Vivi bikin mie. Obrolan mereka semakin malam dan mereka semakin larut dalam obrolan. Pastinya Vivi sudah tidak takut lagi. Vivi ngerasa ada perasaan yang beda sama cowok ini. Vivi bilang cowok ini ganteng dan wangi banget. Terus kalau ngomong itu lembut, sampai dia kelewat batas. Setelah Vivi bikin mie, dia niat mau pamit balik ke kamar dan gak taunya cowok ini minta ikut. Sebut saja namanya Adit. Karena Adit yang terus-terusan mohon-mohon, akhirnya dibolehin lah itu sama Vivi untuk ikut. Sampai di kamar, Vivi nyalain film sambil makan mie di atas kasur. Sedangkan Adit duduk di sebelahnya sambil liatin dia. Tiba-tiba Adit ini ambil mangkok Vivi dan ditaruh di meja. Tahu-tahu Adit ini langsung peluk Vivi dan tidak lama mereka berciuman. Vivi yang larut dalam suasana akhirnya ya begitu, tebak sendiri. Tidak taunya hari udah pagi dan jam bekernya berbunyi. Vivi kaget, langsung kebangun dengan tanpa busana dan melihat Adit sudah pergi dari kamarnya. Dia cuma tersenyum sambil bilang, "Adit, jago juga ya." Mohon maaf ya jika kurang berkenan, karena kita cuma menceritakan sesuai dengan yang disampaikan narasumber aja nggak lebih. Singkat cerita, dia mandi, ganti baju dan berangkat ke kampus
karena jam 10 dia ada kelas. Tapi sebelum dia berangkat, dia berniat mau cuci dulu piringnya semalam di dapur. Saat dia di dapur, dia iseng melihat ke arah kamar Adit dan ternyata kamarnya sudah gelap. Pikirnya Vivi, Adit sudah berangkat kuliah. Karena memang saat kenalan dengan Vivi, bilangnya kuliah dan semester akhir di salah satu kampus, tapi beda kampus sama Vivi. Kembali ke Vivi. Ya udah, Vivi lanjut mau cuci piring, tapi saat dia cuci piring, tengkuk belakangnya itu terasa kayak ada yang niup. Tapi pas dia noleh, gak ada siapa-siapa. Tiba-tiba Vivi jadi merinding dan lari turun ke bawah. Saat di lantai 2, dia ketemu sama cewek yang Vivi kenal. Kebetulan adalah seniornya yang ternyata ngekos di situ juga. Panggil aja temennya ini namanya Ayu. Ayu ini tanya ke Vivi, "Kamu kenapa? Kok mukanya ketakutan gitu?" Terus Vivi jawab, "Gak apa-apa kok kak." Ayu terus lanjut ngomong, "Wajar kok, anak-anak di lantai 2 juga kalau pada pulang semua. Aku juga sering ngerasain kayak yang kamu rasain. Maklum, di lantai 2 kan yang semester akhir cuma aku, dan yang lainnya mabuk semua." Di situ Vivi merasa bingung dan tanya ke Ayu, "Ah, maksudnya gimana ya kak? Kamu kan sendirian di lantai atas, jadi wajar kalau kamu ngerasa parno gak jelas, karena aku juga sering ngalamin. Toh namanya juga kos-kosan, Vi," jawab Ayu santai. Terus Vivi kaget dan bilang, "Aku gak sendiri kok. Di lantai 3 juga ada satu cowok dan namanya Adit." Sekarang Ayu yang dibuat kaget. "Gak mungkin, Vi, karena di lantai atas itu cuma ada 4 orang, yaitu kamu, Sekar, Ningrum, dan Sinta. Sama sekali gak ada cowoknya. Halu kamu, Vi." Vivi ngotot bilang, "Gak mungkin kak, Adit itu ada dan kamarnya dekat dapur." Terus Ayu dengan santai jawab, "Kamu bener-bener ngaco, Vi. Orang jelas-jelas kamar sebelah kanan kalau dari arah naik yang deretan dapur itu masih kosong semua. Dan yang ada penghuninya itu deretan kamar kamu. Kalau kamu gak percaya, tanya ibu kos." Vivi yang dengar itu antara percaya sama enggak, karena semalam dia habis enak-enak sama sosok Adit ini. Lah, kalau Adit bukan manusia, terus siapa? Dia langsung ke arah rumah ibu kos untuk tanya. Ternyata apa yang disampaikan ibu kosnya ini sama kayak yang disampaikan Ayu. Seketika dia nangis, bingung dan gak tahu mau ngomong apa. Karena baginya, itu pengalaman dia pertama kalinya enak-enak sosok tidak kasat mata. Ceritanya belum sampai di sini saja teman-teman. Masih ada nih cerita serunya. Karena hari itu dia masih takut pulang ke kosan, dia mutusin untuk clubbing. Dan gak taunya di klub dia ketemu sama cowok. Tapi kali ini cowok bener ya. Mabuk barenglah itu mereka di klub. Setelah kondisi mereka udah mabuk berat, entah kenapa Vivi malah ajak cowok ini pulang ke kosnya. Tiba-tiba dia jadi lupa sama kejadian sebelumnya gitu aja. Singkat cerita, masuklah mereka ke dalam kamar Vivi. Biasa, cowok cewek mabuk, terus anu-anu, ya gitulah. Pas anu-anu, Vivi ini posisinya di atas. By the way, dia benar-benar ceritain posisinya dengan detail. Entah kenapa saat dia begitu, rambutnya kayak ada yang jambak dari belakang, sampai dia kepental jatuh di bawah kasur. Antara masih setengah sadar, Vivi ini marah-marah dan malah mengumpat. Di sisi lain, dia ngelihat cowok yang tadi sama dia udah ketakutan gak jelas sambil pakai baju, lalu pamit pulang ninggalin Vivi gitu aja di kamar. Padahal belum tuntas katanya. Entahlah, sepertinya dia pingsan dan bangun-bangun udah jam 12 siang. Dia mandi dan keluar untuk cari makan sama ngobrol bareng temennya karena dia masih parno. Toh dia kondisinya masih sendiri karena ketiga penghuni yang lain masih pulang ke rumah masing-masing. Saat dia di kafe dapat kenalan lagi cowok dan kejadian dengan cowok sebelumnya terjadi. Lalu hal-hal aneh juga terulang kembali. Kejadian itu terus berulang-ulang sampai dia mikir apa sosok penghuni kos ini gak suka kalau ada cewek bawa cowok ke kosnya. Tapi kata ibu kos gak apa-apa dan katanya Ayu juga gak apa-apa karena si Ayu juga sering bawa cowoknya ke kos.
Tapi cowok itu pacarnya beneran, bukan cowok beda-beda kayak cowok-cowoknya si Vivi. Sebulan lamanya dia kos di situ. Bersamaan dengan itu juga, kamar di lantai 3 sudah penuh dan ramai nggak kayak sebelumnya. Bahkan kamar tempat Adit keluar juga sudah ditempati oleh mbak-mbak karyawan bank swasta dan gak ada kejadian apa-apa. Tapi kejadian horornya itu nggak berhenti sampai di situ. Suatu hari Vivi ini ceritanya lagi kepingin karena selama ini dia hanya fokus sama kuliahnya doang dan udah jarang dugem. Jadi dia nggak tahu mau sama siapa. Karena sejak kejadian itu nggak ada yang mau main ke kosnya. Padahal dia sendiri nggak tahu sosok yang narik dia itu siapa dan yang bisa ngelihat itu ya cowoknya doang. Terus isenglah itu Vivi buka situs di HP-nya. Dan dia pun mulai ya begitulah tahu sendiri. Dia pastiin kalau saat itu dia benar-benar sendiri. Saat dia asik-asik begituan sendiri, tahu-tahu, pantatnya itu berasa ada yang belai-belai. Dia kaget, tapi karena udah terlanjur enak katanya, dia terusin itu. Kejadian itu terus berlanjut. Terus dan terus, bahkan sampai setahun dia kos di sana, hal itu masih terjadi. Entah tiba-tiba di tengah malam ada yang belai-belai dia, ada yang ciumin dia, atau bahkan tiba-tiba itunya berasa kayak dimasukin. Tapi ya lagi-lagi karena dia merasa keenakan, jadi ya dia kayak berasa hilang akal sehat gitu. Kata si Vivi, sampai dia hilang rasa kalau harus enak-enak sama cowok manusia. Sampai di suatu hari dia iseng main ke tempat kafe temennya. Terus dia disamperin sama cewek yang mungkin usianya tidak terpaut jauh dari dia. Cewek itu gak nyebutin namanya, cuma dia bilang, "Kamu dalam situasi bahaya. Kamu sudah menjalin pernikahan gaib dengan sosok itu. Sampai kapanpun, kamu tidak bisa lepas dari dia, kecuali kamu mati." Vivi yang shock terus tanya, "Sosok itu siapa?" Dan cewek itu menjawab, "Gendruwo yang ada di belakang kamu." Seketika bulu kuduknya merinding. Seketika dia tersadar dengan apa yang dialaminya akhir-akhir ini, dan dia akhirnya sadar bahwa semua itu tidak wajar. Dari situ dia panik, gak tahu harus gimana. Tapi cewek yang memberitahunya coba menenangkan Vivi dengan bilang, "Aku punya cara, tapi aku tidak bisa menjamin kamu bisa atau enggak lepas dari dia. Tapi setidaknya orang ini sudah berpengalaman menghadapi orang-orang seperti kamu." Dibarengi dengan cewek ini yang menyerahkan sebuah kertas yang bertuliskan sebuah alamat dengan nama Pak Cokro. Lalu cewek itu dipanggil namanya dan mereka keluar dari kafe temannya Vivi. Tapi mata cewek ini masih terus melihat ke arah Vivi dan lebih tepatnya ke arah sosok belakangnya Vivi. Vivi karena ketakutan, dia pinjam mobil temennya lalu pergi ke alamat ini dengan bantuan Google Map hari itu juga. Bahkan saat perjalanan pun, Vivi mengalami banyak hal aneh. Entah yang tahu dia ngantuk. Terus tiba-tiba hampir menyerempet. Bensinnya yang awalnya masih full, tahu-tahu udah mau habis dan bannya 2 kali kempes, tapi nggak ada paku yang nancep sama sekali. Aneh banget. Tapi alhamdulillahnya Vivi sampai di rumah Pak Cokro dengan selamat. Meski hari sudah gelap dan itu pun dibantu dengan warga sekitar karena memang rumah Pak Cokro ini masuk area perkampungan warga dan banyak banget kebun tehnya. Sesampainya Vivi di sana, dia disambut hangat oleh Bunia yang tidak lain adalah istri dari Pak Cokro, dan tidak lama Pak Cokro keluar dengan kursi roda. Ternyata Pak Cokro ini, matanya mengalami kebutaan sejak lahir. Meskipun begitu, Pak Cokro tahu maksud dan tujuan dari kedatangan Vivi dengan bilang, "Oh, tamu usulan dari Mbak Ulfa. Itu loh Bu, anaknya Bu Rosalin yang mata batinnya minta ditutup. Tapi saya menolak karena memang saya tidak mau menentang kuasa Allah. Itu memang anugerah untuknya, dan anugerah itulah yang mengantar Mbak ini ke rumah saya." Ucapnya ke arah istrinya dan Vivi. Vivi berpikir mungkinkah cewek yang dia temui tadi itu bernama Ulfa. Entahlah. Lalu Vivi diberi teh hangat dan beberapa cemilan oleh Bunia.
Pak Cokro minta izin untuk memegang tangan kanan Vivi. Saat Pak Cokro memegang tangan Vivi, beliau bilang, "Kamu tidak sengaja membuat pernikahan dengan iblis tempat asramamu sebelumnya. Dia mengikutimu karena dia merasa tertarik dengan keseharianmu yang suka tidur dengan tidak memakai busana. Benarkah kalau sebelumnya kamu tinggal di asrama dengan teman satu kamar perempuan juga?" Vivi cuma menjawab, "Betul Pak." Pak Cokro langsung tersenyum dan meneruskan bicaranya. "Besok kamu temui temanmu dan tanyakan apa saja yang ingin kamu tanyakan tentang sosok ini. Tapi itu besok, karena sekarang kamu harus tinggal dulu di sini malam ini karena sudah malam, sedangkan sosok itu sudah siap membawamu ke alamnya." "Membawa ke alamnya gimana Pak?" tanya Vivi keheranan. Pak Cokro membalas dengan berbisik ke arah Vivi, "Dia ingin membuatmu kecelakaan dan meninggal malam ini juga. Kamu nurut sama saya kalau kamu sayang dengan nyawamu. Besok-besok jadi anak jangan sombral." Mendengar hal itu, Vivi merasa terkena tamparan keras. Di rumah Pak Cokro, Vivi baru bisa berpikir logis tentang semua yang dia alami. Vivi pun menurut dan Pak Cokro menyuruh istrinya menyiapkan kamar untuk Vivi. Di tengah-tengah itu, Pak Cokro menyalakan dupa dan ditaruh di depan pintu sebelum akhirnya pintunya ditutup dengan diiringi kalimat, "Dia bukan milikmu, tapi dia milik orang tuanya." Vivi yang asing dengan hal-hal seperti ini terus bertanya ke Pak Cokro mengenai apa yang barusan dia lakukan dan Pak Cokro menjawab, "Saya melakukan itu agar dia tidak bisa menyentuhmu, karena kekuatan sebesar apapun yang genderuwo itu miliki, jika sudah di rumah ini, semua akan terpental balik ke arahnya. Jadi kamu tenang saja, kami tidak akan berbuat macam-macam karena saya akan membantu kamu lepas dari dia. Kamu tunggu di sini. Nanti kalau istri saya sudah selesai, kamu langsung ke kamar dan tidur, jangan main HP. Saya mau ke kamar dulu." Pak Cokro masuk ke dalam kamar, sedangkan Vivi harus memberi kabar temannya kalau mobilnya baru Vivi kembalikan besok karena urusan dia belum selesai. Tidak lama Bunia selesai membersihkan kamar untuk Vivi. Lalu Vivi pun masuk ke dalam kamar itu dan ketiduran, mungkin karena saking capeknya menyetir. Di pagi hari Bunia terdengar mengetuk kamar Vivi, berniat untuk membangunkannya. Akhirnya Vivi bangun dan diberikan handuk untuk mandi. Mandilah Vivi. Setelah mandi, Vivi disuruh ikut sarapan bersama mereka. Lalu Vivi mengucapkan, "Makasih ya Pak, Bu, karena kalian berdua baik sama saya. Alhamdulillah semalam saya tidak ada gangguan apa-apa." Bunia menjawab, "Gak apa-apa nak, toh kita sesama manusia, harus saling tolong-menolong jika ada yang kesusahan." Lalu diiringi dengan senyum Bunia dan Pak Cokro yang hangat sekali. Vivi juga bilang ke kita, "Aku bakal selalu ingat senyuman baik mereka mak. Senyumannya itu kayak hangat banget dan berasa kayak lagi nyambut anak yang habis merantau jauh gitu." Dan mereka larut dalam suasana sarapan bersama. Setelah sarapan, Pak Cokro bilang, "Kamu harus pulang sekarang dan siram ini di sekitar kamarmu, dan sisanya pakailah untuk mandi karena ini bisa menolak bala. Air itu sudah saya bacakan ayat-ayat Al-Quran. Dan kamu juga mulai sekarang harus berubah. Jangan tinggalkan sholat. Kamar dipakai untuk ibadah, jangan maksiat. Karena yang bisa mengusir sosok ini hanya kamu sendiri dengan pertolongan Allah." Vivi akhirnya pamit pulang dengan membawa air itu. Selama perjalanan Vivi baik-baik saja dan selamat sampai di tujuan, itu kosnya Suci. Sebelum akhirnya dia balikin mobil temennya ini di kafenya. Saat tiba di kos Suci, Vivi ini langsung ketemu sama Suci di depan kos karena sebelumnya udah janjian juga. By WA. Di sana Vivi tanya semua tentang sosok itu, lalu jawaban Suci yang bikin Vivi shock. Suci bilang, "Aku awalnya gak ngalamin kejadian apa-apa saat di asrama, tapi entah kenapa saat kamu jadi teman sekamarku, aku ngerasa ada yang gak beres. Aku ngelihat ada sosok hitam jelek peluk kamu saat kamu tidur, sampai-sampai aku tiap mau tidur harus nutup selimut sampai muka biar bisa tertidur dan ngebuat seakan aku gak ngelihat sosok itu. Pernah juga aku ngintip di balik selimut kalau kamu itu diraba-raba. Aku mau teriak tapi aku takut Bi."
Jadi aku cuma bisa gemeteran di balik selimut. Dan saat kamu mau pindah kos, kenapa aku ikut pindah? Karena takutnya sosok itu masih nyarang di situ. Awalnya juga aku mau satu kos sama kamu, tapi karena aku lihat sosok itu masih ngikutin kamu, makanya nggak jadi. Dan aku milih kos di sini. Tapi sejak nggak sama kamu, aku udah nggak dilihatin lagi sama sosok itu. Mendengar apa yang disampaikan Suci, Vivi langsung bergegas ke kosnya untuk menyiram semua sudut-sudut kamar kosnya dan jalan-jalan yang dia lalui saat keluar masuk kos itu. Lalu sisanya dia buat untuk mandi, bahkan baju yang terakhir dia pakai keluar saja dia buang di sampah depan. Vivi benar-benar ingin lepas dari jeratan sosok itu. Bersyukurlah semua usahanya tidak sia-sia dan dia sudah tidak mengalami kejadian aneh-aneh sampai detik ini. Katanya juga sekarang dia lagi proses hijrah dan lagi belajar pakai hijab pelan-pelan. Lalu dia juga mulai belajar sholat dan setiap pagi ataupun mau tidur, dia sempetin untuk nyetel murotal di dalam kamarnya. Alhamdulillah apa yang dialami Vivi ini happy ending, meski aku dibikin kesel di awal-awal cerita. Tapi aku bersyukur dari pengalamannya ini, Vivi bisa belajar dan mau merubah hidupnya untuk menjadi lebih baik lagi. Lagi-lagi dari kisah ini kita belajar, tidak semua tempat kita bisa dengan leluasa membawa budaya kita sebelumnya ke tempat baru. Karena tidak semua tempat sesuai dengan karakter kita. Ada kalanya kita juga harus beradaptasi dan saling menghargai. Apalagi pendatang, harus benar-benar jaga sikap kalau nggak mau kejadian kayak yang dialami Vivi. Bukannya nyumpahin, tapi kita sesama manusia harus saling mengingatkan satu sama lain, bener nggak? Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga dari apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.